Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Rosi Pratiwi dan kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang sangat penting dan akan membawa petaka jika kita biarkan begitu saja. Perhatian teman-teman sekalian, ketika pelecehan di dalam keluarga atau yang bisa kita sebut incest terus merajalela, kita sudah tidak bisa lagi diam. Kita harus melawan. Apa jadinya ketika tempat yang seharusnya menjadi pelindung justru berubah menjadi ladang kejahatan? Apa jadinya saat rumah yang seharusnya menjadi benteng teraman bagi keluarga malah menyimpan duka dan derita yang lebih kelam daripada kegelapan malam tanpa bintang? Di saat ruang paling dekat berubah jadi tempat yang menyakitkan, siapa lagi yang bisa kita jadikan pelindung? Demikian pertanyaan yang mencengkram hati kita semua. Teman-teman sekalian, kepercayaan kita saat ini seperti ranting rapuh yang patah disambar badai. Kepercayaan kita pada ikatan kekeluargaan tiba-tiba hancur berkeping-keping ketika kasus pelecehan dalam keluarga semakin marak sekarang. Persis seperti itulah realitas yang sedang kita hadapi. Hari ini kita akan membicarakan sebuah tragedi yang tak hanya menyeramkan tetapi juga sangat memalukan, yaitu munculnya kelompok Facebook bernama Fantasi Sedara yang mengembarkan dunia maya Indonesia. Apakah kita rela anak-anak kita menjadi korban? Apakah kita rela ruang digital yang seharusnya menjadi sarana informasi justru dipakai sebagai panggung kebiadaban? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dan jawabannya ada di tangan kita semua. Dilansir dari Magnaland dan BBC News Indonesia, belakangan sempat viral grup komunitas Facebook Fantasi Sedara yang berisi percakapan dan foto-foto tentang hubungan seksual sedara atau incest dengan jumlah anggota lebih dari 30.000 orang atau 30.000 iblis bijak. Grup ini bukan sekadar wadah diskusi melainkan ruang virtual yang memfasilitasi fantasi seksual paling terlarang, yaitu pelecehan terhadap keluarga sedara. Ketika mendapat sorotan publik, komunitas itu awalnya mencoba menyamarkan diri dengan mengganti nama menjadi Sukaduka. Meskipun anggotanya sedikit berkurang menjadi 28.000 akun aktif, namun penyamaran ini tidak bertahan lama karena instansi terkait bergerak dengan cepat untuk meringkus semua komunitas serupa di media sosial Facebook. Alexander Sabar yang merupakan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Menkominfo berkata dalam wawancara di Detikcom pada 17 Mei 2025. Sampai kemarin kami sudah menemukan 30 link yang kontennya serupa dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Meta untuk memproses takedown dan juga bersama dengan Polri untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, ucapnya. Mungkin muncul pertanyaan, apa sebenarnya incest itu? Karena saya terus menyebutkannya di awal. Incest adalah bentuk kekerasan seksual yang melibatkan hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau sedara dekat. Komnas Perempuan mengkategorikan incest sebagai kekerasan seksual dan pelanggaran HAM berat karena korban seringkali berada dalam relasi kuasa yang timpang dengan keluarga. Ada 3 jenis incest yang paling umum terjadi, di antaranya parental incest yaitu hubungan antara orang tua dan anak, sibling incest yaitu hubungan antara saudara kandung, dan family incest, hubungan seksual dengan kerabat dekat yang memiliki ikatan darah. Sebenarnya, kasus incest di Indonesia ini bukanlah hal yang baru. Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak 2021 sudah ada banyak aduan kasus incest yang melibatkan pemerkosaan, pencabulan, hingga pemaksaan kontrasepsi. Bahkan di negara maju seperti Amerika Serikat pun, incest dipandang sebagai kekerasan seksual bukan sekadar budaya yang tabu, tetapi juga tindak kriminal yang mengancam keselamatan anak dan keturunan. Dalam tulisan Inbreeding Incest and the Incest Taboo, The State of Knowledge and the Turn of the Century tahun 2004, kelainan genetik disebut sebagai salah satu alasan utama pelarangan incest. Baik pelaku, korban, dan anak hasil dari incest memiliki risiko gangguan perkembangan kognitif, fisik, kelainan organ bawaan, bahkan kematian. Yang lebih mengerikan lagi, di dalam grup Fantasi Sedara ini ditemukan konten pornografi anak yang dijual dan didistribusikan kepada puluhan ribu anggota. Mengutip dari BBC Indonesia, 6 tersangka
yang merupakan admin dan anggota grup sudah ditangkap di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Mereka dijerat pasal tindak pidana distribusi dokumen dan informasi elektronik bermuatan kesusilaan, pornografi, serta eksploitasi anak. Koordinator Nasional Ekpat Indonesia Andi Ardian menyebut terbongkarnya grup ini memperlihatkan Indonesia sebagai pabrik kejahatan eksploitasi seksual anak. Catatan kelam konten eksploitasi anak Indonesia, laporan National Center for Missing and Exploited Children atau NCMEC 2024 menemukan 1,4 juta konten kekerasan seksual anak di Indonesia. Bahkan kasus mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyar dan Lukman Sukmajaya yang membuat konten kekerasan seksual pada anak dan mengunggahnya ke dark web sempat viral ketika konten tersebut ditemukan oleh kepolisian Australia. Teman-teman sekalian, lihatlah kengerian ini. Insest di balik layar media sosial seperti belenggu besi yang mengikat generasi penerus. Insest bukan sekadar kekerasan fisik, tetapi juga penindasan psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Melia Kristia, psikologi dan dosen Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa dampak trauma insest adalah bentuk trauma yang kompleks. Dalam konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat melalui nilai, budaya, dan lain sebagainya, orang terdekat ini diharapkan memberikan perlindungan, diharapkan memberikan kasih sayang, dan diharapkan memperlakukan kita dengan baik. Rasa tidak aman itu kemudian menjadi berlipat ganda karena there is no safe place as home. Namun bahkan di rumah pun mereka sudah tidak aman, ucap Melia Kristia pada media Magnaland 20 Mei 2025. Bayangkan, tangan yang seharusnya mengusap peluh justru menorehkan luka. Seperti api yang membakar rumah, kejahatan ini menghancurkan tatanan paling dasar, yaitu keluarga. Tragedi ini ibarat 1000 duri yang merobek nurani, bayang-bayang kelam yang merayap ke dalam jiwa anak-anak kita. Mengapa kita diam saja? Apakah kita rela generasi penerus kita terperangkap dalam lubang hitam ini? Entah sebagai pelaku ataupun korban. Kita tidak bisa berpangku tangan. Kita harus menggerakkan nurani, memanggil hati nurani untuk bersuara, memanggil negara untuk bertindak tanpa ampun. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ini masalah pribadi keluarga? Apakah kita perlu mencampuri urusan seperti ini? Memang, keluarga adalah wilayah privat. Tetapi ketika kegiatan seksual, apalagi yang melibatkan anak terjadi, itu bukan sekadar masalah keluarga, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, mengapa kita perlu repot? Jawabannya sederhana, karena setiap anak berhak hidup aman, berhak hidup bebas dari ancaman kekerasan, dan berhak tumbuh tanpa rasa takut. Tak boleh ada zona gelap di mana anak-anak terkapar dalam trauma. Kemanusiaan dan nilai HAM harus kita junjung tinggi. Teman-teman yang saya sayangi, dengarkan pesan ini. Bagaikan sinar mentari yang menembus kegelapan, kita harus mengangkat tirai agar kebenaran terang benderang. Bagaikan mata pisau yang tajam, kita harus menebas rantai kebiadaban yang mengikat generasi. Bagaikan aliran sungai yang tak terhentikan, kita harus terus mengalirkan suara-suara kebenaran untuk melindungi anak-anak kita. Dilansir dari Pikiran Rakyat, dunia maya kembali digemparkan ketika Rizka JR, seorang pengguna Facebook, mengaku sebagai ayah dengan fantasi seksual terhadap putri kandungnya yang berusia 2 tahun. Semua ini menegaskan bahwa kejahatan semacam ini bisa terjadi di mana saja, bahkan di balik layar profil Facebook yang tampak biasa saja. Dilansir dari Viva News dan Insight, isi konten grup fantasi sedarah ini tidak hanya berupa diskusi menyimpang, melainkan juga foto-foto korban yang menambah kengerian. Puluhan ribu anggota terlihat menjadikan ini bukan sekadar fenomena, tetapi bencana kemanusiaan yang harus diberantas habis. Dilansir dari Detik.com, PBNU mendesak aparat kepolisian menangkap pelaku. Ahmad Fahrul Rozi, Ketua PBNU, menyatakan sudah seharusnya aparat kepolisian mengusut dan menindak tegas pelaku dan siapa saja yang mendorong untuk melakukan hubungan tersebut melalui cerita atau media sosial lainnya. Kementerian PPPA pun mengecam keras, jika ada bukti pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan demi memberi efek jerah
dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dari dampak buruk konten menyimpang, ujar Titi Eko Rahayu, Sekretaris Kamen PPPA. DPR meminta tindakan tegas. Kapolri wajib bertindak tegas sesegera mungkin. Ini sudah bahaya dan harus dihentikan. Kapolri harus memerintahkan anggotanya menangkap semua yang terlibat, tegas Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Terakhir, dilansir dari Reskrimum Metro Jaya, tersangka MR, yaitu admin grup Fantasi Sejarah yang membuat grup sejak Agustus 2024, ditangkap di Bandung pada 19 Mei 2025, pukul 8 WIB. Menurut Himawan, tersangka mengunggah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video atau foto. Ini bukan sekedar data, ini adalah jeritan nurani yang menunggu jawaban berupa tindakan nyata. Dengarkan dan resapi, teman-teman sebangsa dan setanah air, jangan biarkan tragedi ini berulang. Mari kita tutup rapat-rapat setiap celah kejahatan. Mari kita jadikan kesadaran ini sebagai tameng, suara kita sebagai senjata yang menumpas kebiadaban. Ingatlah teman-teman yang budiman, keheningan kita adalah bibit kekerasan, kepekaan kita adalah benih keadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akan menutup opini saya ini dengan satu kalimat, yaitu bagaikan merpati putih yang terbang di ufuk senja. Semoga pesan ini menyebar, menembus setiap layar, dan menumbuhkan semangat baru untuk melindungi anak-anak kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.